Dia terus tiba-tiba kayak nangis aja gitu. Nangis itu yang bener-bener nangis kejer, itu kayak oh pokoknya tetangga tuh tiap hari datang ya. nanamnya. Jadi disuruh bongkar ini baturnya, ini masalah ini. Coba suruh bongkar. Terus dia bilang lah, si Aiden ini kena sawan. Tapi saat itu jadi ada dua masalahnya. Dia kolik atau diganggu jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin teman-teman banyak yang mengalami bayinya itu rewel ya di usia-usia 1 sampai 4 bulan, atau bahkan ada yang lebih. Mungkin rewelnya itu adalah rewel yang nggak wajar gitu loh. Kita itu nggak ngerti rewelnya itu kayak kasihan gitu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin dan teman-teman nggak tahu itu apa. Nah, di video kali ini kami ingin berbagi pengalaman kami di anak kami sendiri, bahwa namanya Aidan. Jadi dia pernah mengalami nangis yang benar-benar nangis, dan memang Aidan itu tipe anak yang nangisnya itu ini loh guys, kayak kalau kalian pernah tahu itu yang awalnya nggak ada suaranya sampai terus tiba-tiba teriak wah gitu loh. Nangisnya tuh sampai nggak bersuara gitu. Tapi nggak biru sih, dia merah. Jadi kita mulai dari awalnya dulu ya. Jadi lahirlah Aidan ini di bulan pertama itu aman ya? Bulan pertama aman sampai umur 40 hari kah? Ya, 40 hari ya. Waktu dia selesai di akikah. Wait. Oke, sorry guys, tadi ngecek audio. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Iya, jadi awal-awal dia lahir tuh ya dia rewel-rewel normal gitu kan. Rewel karena tali pusatnya belum yang pertama ya, jadi kita tuh awal tuh tahu dia tuh kenapa gitu loh. Nangisnya tuh bisa kita, oh dia lagi ini walaupun dia masih bayi ya. Itu sampai umur 40 hari. Tapi mah kayak pernah ada momen dia itu nangis, kita nggak bisa diemkan itu yang malam-malam itu. Oh, itu dia growth spurt. Oh, nah ini juga baru ingat nih. Nangis itu ada karena growth spurt. Growth spurt itu yang kayak gimana? Dia rewel kayak pola tidurnya berubah gitu. Jadi dia growth spurt itu kayak itu akan terjadi sama bayi di usia misalnya bayi berapa minggu kayak gitu. Lupa lah. Pokoknya nanti ada tahap-tahapannya tuh. Sekian minggu. Pokoknya kemudian di awal bulan itu ada. Bulan pertama itu ada. Iya, ada. Dan dia emang dalam masa pertumbuhan gitu ya. Itu kita nampak terus kayak dia babynya melonjak tinggi, terus kayak berat badannya ya melonjak tinggi. Itu yang membuat dia rewel. Dan pada saat itu kejadiannya malam ya. Dia rewel. Siang dia rewel nggak? Enggak ya. Jadi karena aku tuh kerja guys ya. Jadi yang di rumah istri sama mertua, jadi aku nggak begitu memperhatikan perkembangan si Aidan pada saat siang hari. Yang aku tahu pada saat malam hari rewel nangis. Kita juga panik gitu kan, orang tua juga panik, gak ada yang bisa menenangkan, sehingga cari-carilah informasi, ternyata ada yang namanya growth spurt. Nah, jika anak kalian itu nangis di usia 1 bulan, itu nanti ada beberapa tahapan dan beda-beda ininya sih ciri-cirinya, tapi memang dia lebih rewel, pola tidurnya berubah. Itu kalau nggak salah dia di usia 3 minggu, 6 minggu, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan gitu sih. Tapi ada yang enggak. Ada yang enggak selalu ya. Tapi biasanya di bulan-bulan pertama itu ya yang yang rawan ya. Apalagi kan kita sebagai orang tua baru kan, jadi kayak paniknya tuh panik kali. Oh iya benar. Kita tuh paniknya tuh super panik sampai dia tuh sampai nangisnya berkali-kali. Dan aku juga
ya kadang nangis juga kalau melihat dia tuh apa ya, pasti dia itu sangat membutuhkan support suami, bantuan suami dari segi apapun, pasti itu sangat membantu ya. Ya. Karena bayi juga berpengaruh dengan kondisi hati ibunya, mamanya, ya enggak sih? Jadi kalau orang tuanya itu gelisah, anak juga pasti gelisah. Oke. Tapi kita mencoba tenang, dan pada saat itu growth spurt lah yang muncul pada saat itu, feeling kami, dan kayaknya sepertinya dia growth spurt di bulan pertama. Itu nggak lama sih, kayak beberapa hari, beberapa malam aja sih, kayak 2 atau 4 malam gitu kan. Oke. Selanjutnya normal lagi, masuk bulan kedua. Masuk bulan kedua, itulah yang terjadi setelah 40 hari. Tapi waktu misalnya kayak usia dari 1 sampai 30 hari tuh, itulah ya kan growth spurt itu. Kemudian 40 hari dia di akikah. Nah, besoknya situasi rumah udah sepi, pipi nggak ada orang. Nah, di situ awal mulanya ya. Jadi kita tuh nggak tahu ya, awal-awal itu ya gimana ya, Nggak tahu ya, mungkin waktu itu kan adik juga kayak panik kan karena mama udah pulang. Jadi udah kayak pulang ya, mertua pulang pada kayak jadi bingung, memang kayak mana nih, jadi sedih juga gitu lah kan. Terus ya udah dari situlah dia terus tiba-tiba kayak nangis aja gitu. Nangis itu yang benar-benar nangis kejer, itu kayak oh pokoknya tetangga tuh tiap hari datang loh. ya, dan kita mengiranya juga itu apa growth spurt lagi gitu ya, apa growth spurt lagi, dan itu terjadi ketika dia mau tidur siang. Misalnya tidur siang pagi, tidur siang siang, tidur dan siang malam, nggak tidur siang, malam, pada saat mau tidur malam juga. Pokoknya pada Tiap saat mau tidur. dia mau tidur. Jadi setiap mau tidur dia tuh nangis, sehingga muncul muncul kayak dugaan kami, kita dia itu nangis karena lelah, ngantuk, dan gak bisa tidur. Nah, itulah dugaan yang pertama. Jadi kita mencoba mengatur polanya, jangan sampai dia ngantuk, langsung tidurkan langsung sebelum tidurkan. dia capek gitu kan. Dan itu sedikit membantu, Iya. iya enggak, memang sedikit membantu, tetapi semakin hari itu nggak bisa dikontrol, dia semakin aktif dan selalu, sehingga mendoktrin kita dia pasti nangis habis ini. Jadi kita tuh kayak nunggu-nunggu dia nangis gitu loh. Betul, jadi kita tuh kayak nunggu-nunggu dia nangis gitu. Nunggu capek kayak gitu. Karena kita tuh nggak nangis, jadi tuh kasihan. Apalagi kan dia tipe nangis yang memang nangisnya tuh kayak dicubit gitu, Iya, kayak sakit gitu nangisnya. Nangisnya itu kayak dia itu memang kayak kerasa sakit gitu kan. Nangisnya tuh beda dengan nangis haus. Itu dia menginjak usia 2 bulan kan. 40 Iya, hari 40 hari kan, 40 hari menginjak 2 bulan. Itulah nangis terus segala upaya sudah kita upayakan ya, dengan kondisi kami yang masih baru, orang tua baru. Ya, kami banyak googling lah, dan masuklah informasi. Jadi kalau kalian orang tua baru, pasti kalian merasakan yang namanya masukan dari segala macam sumber yang ada, dengan segala macam versi orang tua, versi mertua, versi tetangga, versi saudara, semua masuk. Karena memang Aidan ini mengundang perhatian, sangat-sangat mengundang perhatian. Tetangga itu gimana ya, hampir satu kampung. Jadi tuh tiap hari tuh tetangga datang kalau udah dengar suara Aidan nangis tuh. Nanti misalnya dari hari ini tetangga yang ini, Tetangga kiri, besok ada tetangga bahkan depan, tetangga jauh sana kan, tetangga jauh, lorong sana datang. Emang Aidan suaranya kuat, dan banyak banyak pemikiran yang masuk ke kita, seperti Aidan lapar nih,
Aidan lapar nih. Coba kasih makan. Kita coba bertahan dengan sekuat kita, dengan keyakinan kita. Aidan ini nggak lapar, gitu loh. Ya, Aidan ini nggak lapar, tapi hampir semua dari 100%, berapa persen yang nyuruh makan? Kayaknya 80%. Ada. 80% semuanya nyuruh makan. Yang tenang-tenang, goyang. Dan Kenapa nggak bisa kita bertahan kita. Dan ada satu momen orang tua itu kayak ini harus makan ini gitu. Dan tibalah hari itu dia itu makan dan Mama nangis kayak kesel ya, apa ya, masih yakin Aidan ini bukan nangis karena lapar. Dan kalian tahu guys, pada saat dia dikasih makan itu usianya masih 2 bulan ya? 2 bulan ya? Oke, 2 bulan. Apa yang terjadi? Ya kan karena dia nangis kan. Pokoknya di situ banyak. Ini itu masukan dari sana sini. Kayak kita tuh hampir kalah gitu loh. Kita posisinya cuma berdua. Karena kita lemah di orang tua baru dan kita posisinya berdua gitu. Kita tuh nggak ada dukungan gitu. Maksudnya sedikit lah yang 80% menyuruh makan, 20% diam. Gitu. Jadi dan posisinya waktu itu juga lagi sakit kan. Siapa? Oh ya, dan umahnya Aidan manggil umah. Umahnya itu sakit sehingga Aidan dipisahkan lah, sementara dipegang oleh kayak susah lah kan, umahnya lagi sakit, jadi kayak jaganya itu nggak bisa selalu dengan rasa penasarannya yang ini anak lapar nih, dikasih makan lah pada saat itu dan ternyata masih rewel. Udah stop cukup dan kita bertahan. Banyak banyak yang masukkan lagi seperti ini batur. Ini orang nggak tahu batur. Oh, jadi apa tuh namanya? Ari-ari ya. Kalau di Jawa namanya batur ya? Jawa namanya batur. Ada yang bilang dari agama ya. Ini baturnya nih kayak ya kurang syarat. Dari ya adat lah. Kayak orang Jawa tuh baturnya salah letak atau pengap, nggak pakai kendi. Waktu itu masalahnya tuh nggak pakai kendi, jadi dia pakai nanamnya. Jadi disuruh bongkar, ini baturnya, ini masalah ini. Coba disuruh bongkar. Kita masih bertahan akidah ini. Insya Allah itu aman, itu bukan masalahnya itu. Muncul lagi adalah satu ya dibilang orang pinter. Mereka bilang itu orang pinter gitu kan. Pada saat si Aidan ini dibawa ke rumah neneknya, adalah orang pinter yang melihat Aidan dan dia bilang ya pas aku nggak ada, istriku di situ kan, aku kerja, istriku di tempat mertua, dan dia bilang Aidan kena sawan ya. Terus Uma cerita tuh. Aduh. Mas Tisu. Malu, Mas nanti cut ya Mas. Ya, orang lagi seru kok. Jadi kan waktu itu kan datang lah kakek itu. Karena kan nangisnya Aidan itu memang luar biasa, kayak kita tuh mengiranya tuh apa diganggu jin gitu kan. Iya. Gitu kan. Jadi kayak sebenarnya pun kalau misalnya gangguan jin pun enggak gini, sebenarnya gangguan jin itu muncul ketika ada kakek itu sebetulnya. Jadi kali nih. Enggak. Sebelum itu kita nggak pernah mikir ke situ. Iya sih. Nggak ada mikir kok tiba-tiba gangguan jin. Awalnya kita ngerasa ada yang salah dalam tubuh, sakit, ada yang sakit kayak gitu. Datanglah kakek itu cerita. Maksudnya kan misalnya kayak apa, dia ngusukkan gitu loh, digusukkan. Okay. Ternyata dibacain. Ternyata kakek itu ada pintar-pintarnya kan. Terus dibilang lah, si Aidan ini kena sawan. Okay.
sawan gitu kan. Kena sawan. Di situ kan karena kita yang pernah dengar juga, kayak adik waktu itu kan pernah dengar kayak ada sawan mayat lah, sawan manten, sawan apa gitu lah kan. Terus dengan polosnya nanya, sawan apa kek, kena sawan apa kek gitu. Terus kakek tuh jawabnya sawan biasa gitu. Ini masih kayak nggak puas gitu loh jawaban sawan biasa Sawan tuh kayak apa sih mana? sawan itu gitu? Maksudnya Ya sawan biasa. Terus ini sawannya nih dibawa sama bapaknya ini gitu katanya. jadi katanya aku yang bawa sawannya. Jadi ini bapaknya kalau pulang kerja langsung gendong dia nih gitu. Nah, jadi ada apa ya? Kayak tradisi apa? Tradisi Jawa ya. Yang kalau kita tuh mau ketemu bayi atau mungkin di tempat kalian juga, kita itu harus ke dapur dulu, guys. Ke dapur. Aku juga kan baru pertama punya bayi dan nggak pernah diajari sama orang tuaku dan sama siapapun, harus ke dapur dulu gitu kan. Pada saat aku disuruh ke dapur, aku tuh nanya, di dapur ngapain? Kan gitu kan. Di dapur tuh ngapain? Tapi udah ke dapur. Ya udah ke dapur aja gitu loh. Ke dapur. Ya aku kadang ngidupi kompor. Itu tuh dari Ngidupi mana? kompor. Pernah Mas tengok ada kayak siapa Orang ya? kayak gitu. Hah? Orang kayak gitu. Kayak di sini ngidupi kompor terus gini-gini. Di atas kompornya itu ikut lah. Ya itulah. Karena kan nggak tahu juga. Ke dapur. Alasannya kakek itu gini. Nah. Karena bapaknya itu kan pulang kerja capek, terus dia gendong anaknya, jadi anaknya itu kesabapan capeknya gitu. kayak capeknya tuh nular gitu. Capek bisa nular ke anak. Oke lah. Nggak tahu lah kan, Iya kan kan. gitu. Memang aku sendiri juga nggak yakin lah ke itu semua, dan Sampai akhirnya Aiden dikasih penangkal. dan Aidan dikasih penangkal kayak gelang sama ikat perut ya, dan dipasangkan lah itu Aidan. Jadi sebenarnya dalam hati aku, niatku itu karena ini kan memang orang tua, jadi Maksudnya kita mau biar nggak ribut aja gitu loh. biar nggak ribut aja antara kita dan orang tua. Jadi ya udah, Ya udahlah. di gelang dipasang-pasang. Cuma dalam hati kita niatnya, ya Allah, aku nggak apa ya, Nggak bergantung pada ini. nggak bergantung pada ini. Aku yakin ini bukan solusi, dan aku nggak meyakini ini kalau ini memang ada jinnya. Hilangkan ya Allah. Ini jadi kita niatkan ini hanya gelang biasa, hanya aksesoris gitu loh. Ya soalnya setelah dia pakai itu ya tetap nangis, nggak ada perubahan sedikit, nggak ada. Sampai neneknya itu kalau misalnya dia nangis karena udah ke orang tua itu, jadi kadang disuruh nelpon lagi gitu ke orang tua itu, tapi ya males Ya kan. males, emang nggak solusi. Aidan suruh telepon orang tua itu, Aidan masih nangis. Ya aku sendiri juga ya gitulah. Udah ikutin aja. Ngikutin aja. Dan ternyata itu nggak berhasil ya. Nggak berhasil. Bukan solusi. Bukan solusi. Pulanglah Aidan. Benar-benar itu bukan solusi Ya. sih. Dan setelah itu masuklah jadinya apa, Aidan diganggu jin. Mulai dari situlah searching, mulai mencari doa syar'i lah yang sesuai dengan agama. Doa apa? Ruqyah. Aku bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu gitu. Dengan keyakinan kalau memang Aidan ini nangis karena diganggu jin, hilangkan ya Allah, karena cuma Allah, kita hanya berserah diri kepada Allah. Dan ruqyah itu juga bukan hanya doa untuk mengusir jin, tapi memang doa penyembuhan penyakit yang manusia tak mampu lagi untuk mengatasi ini, karena dokter pun nggak tahu dia kenapa. Dan pada saat itu searching juga, Aidan kayaknya tuh kolik ya namanya, kolik. Jadi
seperti hampir sama kolik dengan gangguan jin. Sebetulnya gangguan jin ini datang karena kakek itu. Iya. Jadi kayak aku juga terdokter gitu loh. Ya karena kan waktu dia dibacanya juga ya namanya juga bukan diganggu jin kan, jadi dia tetap nangis gitu loh. Jadi kayak ya nggak apa-apa, kita tetap bacain doa, Iya. kita tetap apa gitu ya. Bukan Itu hanya- nggak masalah sih. Nggak masalah sih sebetulnya. Tapi ya bukan, ya dia tetap nangis. Jadi pemikiran kita saat itu jadi ada dua masalahnya. Dia kolik atau diganggu jin. Nah, itu dia. Dan sekitar 1 bulan ya aku ada di kampung, Nggak sampai lah, nggak sampai 2 ya. minggu lebih gitu. Oh, pulanglah ke rumah. Itu kan tetangga belum pala ini ya, belum pala ngerti ya. Soalnya pada saat udah di sini sebentar, nangis sebentar, terus dia minta ke kampung. Waktu itu Mm-mm. setelah acara akikahan itu, terus karena kayak kaget gitu kan, mungkin kayak gimana ya, perasaannya kok apa-apa sendiri Iya, gitu. karena aku kan kerja. Udah gitu ditambah si Aiden juga lagi rewel itu yang nggak tahu kenapa gitu kan. Jadi kayak Dia yaudah, butuh. kayak pengen tenang lah dulu gitu kan. Hijrahlah ke rumah mama, Orang tua. orang tua. Kemudian pulanglah setelah kisah itu tadi, pulanglah ke sini. Disitulah baru tetangga itu silih berganti berdatangan. Ini kenapa anaknya? Banyaklah informasi yang Ya, itu tadi kayak ngasih makan juga kan. ngasih makan, suruh orang terawang. Tetangga nih ada yang beberapa mengatakan Ini rumahnya rumahnya nih, masuklah doktrin lagi, aduh, taruh Rukia lagi rumahnya, Rukia, bacakan segala macam semprot. Tapi ya tetap aja dia di rumah neneknya, di mana-mana pun kalau Iya. nangis ya nangisnya sama kayak Jadi gitu nangisnya. pada saat Pinggi, ya dia nangis juga di mana tempat itu ya sama nangisnya, bukan karena apa-apa. Nggak hanya di rumah ini gitu loh. Nggak hanya di rumah ini, jadi banyak masukan lah segala macamnya. Nah, sampailah di mana satu titik dia itu berhenti. Total nggak sih? Nggak total. Nggak total, tapi Kayak berkurang gitu. Dan satu informasi yang belum aku sampaikan, Aidan itu nangis itu hanya pada siang hari, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Dia tidur malam tuh nyenyak, masya Allah. Tuh. Nah, lanjut pada umur 3,5 bulan ya. Pokoknya itu awal tahun baru. Jadi 1 Januari. Mungkin lebih sedikit lah. Itu dia nangisnya udah agak kurang. Kalau kita raunkan, ini salah satu solusi kayak kita udah nggak ngerti lagi mau kayak mana dia nangisnya itu kan. Biasanya kan dia ya udahlah, nanti kita gendong dia tuh sampai dia capek nangis baru dia berhenti gitu. Ya. Terus karena kita ngerasa itu dia kasihan nangis sampai kayak gitu, mau sampai 15 menit ada? Ada. Tuh 15 menit gitu kan. Jadi akhirnya kita bawa dia jalan-jalan naik motor. Naik sepeda motor. Dan dia alhamdulillahnya cara itu lumayan efektif. Iya, itu lumayan efektif. Jadi kalau dia udah nampak ngantuk mau tidur gitu, langsung kita bawa gitu. Tapi nggak selalu mulus ya, ada di mana dia itu naik kereta itu mungkin rewel gitu loh. Nggak tahu juga penyebabnya apa karena dia belum ngantuk atau karena cuaca panas gitu kan. Tuh. Itu terus setelah itu kita bawa dia ke spa baby kan, pijat. Oh ya, pijet. Setelah pijat itu dia udah agak lumayan. Jadi kita pijet kolik ya, waktu itu kita keluhannya ini Dia sepertinya rewel, dia rewel. Bidan itu dia rewel, jadi apa ini kolik gitu kan. Jadi dipijit lah sama ibu bidannya langsung. Sambil cerita gitu kan, ya bu ini dari sekian bulan nangis saja kayak gitu. Itu dia udah 3 bulan tuh. Dia udah 3 bulan, baru 3 bulan. Oh iya, sampai dipijit, iya, sampai kita ceritain semuanya kayak yang dia sampai dibawa ke orang tua bla 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 kayak gini gitu lah kan.
memang waktu itu dokter juga bilang kan, yang kita ke dokter, dokter bilang nggak apa-apa mah gitu. Iya nggak apa-apa, Ini nanti bakal sampai 4 bulan hilang gitu. Tapi ya sabar aja lah, pokoknya kita berusaha untuk mendiamkan. Ya kan kita nggak, karena pada saat itu kita langsung ngejudge itu sama dokter, apa ini kolik ya dok? Dan dia mengiyakan gitu loh. Cuman kan Kita karena kayak nggak puas gitu loh. iya, karena Apakah memang nggak bisa di kita tuh menghadapi minimalisir? langsung gitu kan. Jadi kayak tiap hari tuh anak nangis, bayangin. Kayak bukan apa-apa ya, cuman kasihan gitu nengok Iya, nangisnya jadi- tuh kayak aduh capek loh. Nak, Jadi aku gitu. tuh apa dokter ini nggak paham gitu loh. Apa aku masa sih nggak ada solusi gitu kan. Kita kan berharapnya apa aku kurang menjelaskan yang bagus gitu. iya, ternyata memang banyak yang bilang kayak gitu sih. Jadi kolik itu akan hilang setelah bayi 4 bulan gitu. 4 bulan ke atas normalnya. Normalnya. Dan Aidan Alhamdulillah dia hampir ke 4 bulan, tapi belum sampai sih, kayak 3 bulan lebih setelah pijat itu. Esoknya tuh dia nangisnya tuh mulai berkurang. Terus kita jadi kayak ngerti, misalnya kayak kita ganti popok dia sebelum penuh misalnya kayak udah 4 jam kita ganti kayak gitu. 3 bulan lebih lah ya. Iya. Hampir 4 bulan. Mungkin 3 bulan setengah 3 gitu loh. bulan setengah gitu. Yang pada intinya 4 bulan 4 bulan Bersih total. bersih insya Allah. Alhamdulillah. Dan di situ baru kita berkesimpulan bahwa Aidan ini itu kolik. kolik. Nah, jadi kalau Kalau lagi ngalamin punya bayi yang nangisnya kayak gitu tuh, pokoknya awalnya kita jangan panik ya kan. jangan panik. Itu karena ada bayi yang enggak rewel, ada bayi yang enggak kolik, ada bayi yang kolik gitu kan. Sebenarnya dokter juga belum tahu nih kolik itu apa gitu, belum tahu yang Iya, dan belum ada solusi untuk kolik ini sendiri gitu Iya. loh. Hanya solusi ini aja sih, solusi tindakan seperti ya kita ajak keluar, kita ajak raun, diayun, segala macam. disayang, pokoknya ya gitulah. Ya gitulah. Dan Pokoknya kita pada tetap tenang ya sebagai orang tua. dan pada intinya kami menyimpulkan bahwa Aidan itu kolik. Kalaupun dia memang ada gangguan jin, mungkin karena kita bacain doa setiap hari, ruqyah setiap hari, bacain Al-Fatihah dan lain sebagainya, alhamdulillah itu juga hilang gitu loh. Jadi kalau dibilang jin sepertinya enggak. Kayaknya sih enggak Itu sih. kemungkinannya kecil kali ya. Kemungkinannya kecil karena emang nggak ada tanda-tanda seperti itu gitu. Itu hanya pintar-pintaran orang pintar lah. Tahu lah kan, karena orang tua zaman dulu tuh bagaimana cara mengasuh anaknya gitu kan. Masih dikasih makan juga, baru lahir usia lahir sekian dikasih hari kasih makan. Kan mereka nggak tahu perkembangan saat ini seperti apa. Mereka mengatakan, alah orang anak dari dulu dikasih makan Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tunggu, anak itu lahir itu minta makan. Nah pula yang minta makannya. Padahal kan nggak seperti itu. Cara mengajar orang dulu dengan orang sekarang berbeda. Pola makan orang dulu dengan orang sekarang berbeda. Dan kualitas orang dulu dengan kualitas orang sekarang itu berbeda. Karena beda jalan gitu kan. Jadi nggak bisa kita samakan. Semuanya berbeda. Dan alhamdulillahnya Aidan bisa membuktikan bahwasanya dia nggak makan sehat. Itu dia. Pada saat 4 bulan itu kita jadi kayak pamer nih, ini yang Aidan ini nggak nangis aja loh. Dia itu nggak minta makan gitu. Itu dari umur 0 sampai ke 4 bulan itu doktrinnya hampir setiap hari makan. Aidan ini lapar. Aidan ini nangis karena lapar. Kalian itu orang tuanya itu menyiksa dia. Kalian orang tuanya itu menyiksa dia. Lapar ini, kasih makan nasi lah, roti, marilah, pisang lah, Allah. Dan kita masih teguh. Alhamdulillah kita masih punya pendirian karena kita sudah merencanakan sebelum Aidan lahir, kita sudah merencanakan agenda-agenda apa saja yang akan kita berikan Aidan. Kita punya prinsip Aidan nggak boleh makan sebelum dia 6 bulan, karena kita akan
setidaknya mau ingin menjadi orang tua itu harus meneliti dulu apa yang terbaik untuk anak. Nggak main-main kan? Enggak, ini kan jangka panjang gitu loh. Jadi intinya jika anak rewel yang nangisnya tuh susah dibaca, yang rewel itu kebangetan lah istilahnya tuh, nakutin. Nakutin bunda-bunda mau semua tidak perlu khawatir karena itu terjadi hampir 80% pada bayi yang disebutnya medisnya itu adalah kolik, dan alhamdulillah Aidan bisa lepas dari kolik itu di umur 4 bulan. Dan sekarang sejak video ini dibuat, Aidan umurnya itu sudah mau 6 bulan ya, 3 hari lagi. 3 hari lagi insya Allah Aidan 6 bulan. Dan mohon doanya dari Mam semuanya, semoga Aidan sehat. Jadi 3 bulan lagi dia makan. Semoga Aidan makannya lancar, nggak ada yang kata-kata orang GTM. Semoga Aidan lahap. Dan nanti kita akan buat videonya ya Aidan pertama kali makan, tapi itu no first, itu nggak pertama kali Aidan makan ya. Karena Aidan pernah dikasih makan neneknya sekali, jadi nggak apa-apa ya. Tapi nanti kita akan buat video Aidan makan, mudah-mudahan kita akan rajin terus upload untuk masalah-masalah, karena ada beberapa masalah dan nanti kita akan angkat di channel ini. Makanya bunda semua jangan lupa subscribe channel Jaga Putra ya, dukung terus. Oke, dan mungkin cukup ya sampai di sini videonya. Semoga video ini bisa membantu ibu-ibu dimanapun berada yang mengalami sama menangis bayi yang susah mendiamkannya. Itu adalah hal yang wajar yang dialami hampir seluruh bayi ya. Jadi tetap tenang. Sekian video dari kami, semoga membantu. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya memang ini memang nggak 100% ampuh, cuman bisa kita bantu pijet perutnya. Oh, pijet dulu gitu. Iya, dipijet ya. Tuh saran dari Umma Aidan. Udah cukup. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.